Perjalanan panjang akhirnya membawa Whisperwood Squad ke jantung hutan, dan bertemu sosok berjubah hitam di depan pohon kehidupan. Whisperwood Squad berusaha mengalahkannya, sampai secara tiba-tiba, dari bagian bawah dari sosok tersebut, berubah menjadi warna pelangi, dan perlahan ia pun membuka tutup kepalanya, lalu topeng di wajahnya. Betapa terkejutnya Whisperwood Squad saat melihat siapa yang ada di hadapan mereka saat ini. Sebuah sosok yang menyerupai pohon. Sosok tua yang terbuat dari batang, dahan, akar, dan cahaya pudar. Kemarahan yang semula menyelimuti Whisperwood Squad berubah menjadi penuh keheningan. Berbeda saat mengenakan jubah hitam, wajah sosok itu tidak jahat. Wajahnya justru terlihat sangat kesepian dan penuh kesedihan. Raut wajah yang terasa sangat familiar, namun sudah terlalu lama dilupakan, sehingga ingatan pun mulai mengabur tentangnya. Sosok itu bukan penjahat, bukan pula pencuri warna, melainkan roh hutan. Sosok itu adalah roh hutan, sosok pelindung dari hutan Lumina. Kenapa? Gita mendesis pelan. Karena kalian sudah lupa cara melihat warna. Kalian terbang begitu cepat, mengabaikan setiap helai daun, kuntum bunga, ataupun kicau burung, ujar roh hutan. Roh hutan menunjukkan permata hitam di tangannya. Permata ini bukan milikku. Ini adalah milik kalian yang hilang. Hutan menjadi abu-abu karena kalian menganggap keindahannya sebagai hal yang biasa saja. Maka ketika aku mengambilnya, seluruh warna ikut pergi, jelas roh hutan. Karena warna hanya bisa hidup jika ketulusan itu ada, tambahnya. Permata hitam itu mengarah ke Whisperwood Squad. Mereka berpandangan satu sama lain. Jadi, kami sendirilah penyebab pudarnya warna? Tanya Gita dengan nada sedih, dan kami sendiri yang menyebabkan peta spektrum terpisah? Tanyanya sekali lagi. Roh hutan hanya diam, tidak menjawab. Whisperwood Squad mengeliling permata hitam tersebut. Maafkan kami, yang sempat melupakanmu, Gita memulai. Maafkan kami, yang terus bergerak tanpa melihat sekitar, Jihan berkata. Maafkan kami, yang tak mengambil jeda, dan mensyukuri apa yang ada di sekeliling kami, ucap Shiva. Maafkan kami, yang telah merusak apa yang seharusnya kami jaga, ujar Pari. Maafkan kami, yang ada tapi bersikap seolah kami tak ada, tutup Adrina. Whisperwood Squad mengeluarkan kelima permata yang telah mereka dapatkan. Permata jingga, permata kuning, permata hijau, permata biru, dan permata merah. Kelimanya mulai terbang sendiri dan mengarah mendekati permata hitam. Perlahan, permata-permata tersebut mulai mengeluarkan sinarnya. Permata jingga, permata kuning, permata hijau, permata biru, permata merah, dan permata hitam kini telah menyatu. Penyatuan keenam permata tersebut menciptakan sebuah cahaya yang cukup terang, dan selanjutnya memunculkan sebuah berlian. Peta spektrum. Ia telah menyatu, tepat di depan pohon kehidupan. Secepat kilat peta spektrum masuk ke pohon kehidupan. Dan saat itulah, pohon kehidupan mulai bersinar. Satu demi satu cahaya muncul dari belakang pohon kehidupan. Jantung hutan pun mulai bersinar kembali. Setiap sudut hutan ini akan kami jaga dengan sepenuh hati, janji Whisperwood Squad. Roh hutan mulai bersinar. Tubuhnya yang tadi tampak kusam dan mengering kini mulai berwarna. Keajaiban telah terjadi. Warna tidak hanya kembali karena peta spektrum telah menyatu, namun karena ketulusan serta kepedulian telah kembali. Roh hutan tersenyum. Kehangatan itu ia rasakan lagi. Lembah kabut abadi. Perbukitan kristal beku.
Labirin akar. Padang bunga matahari. Hutan Lumina. Warna-warna kembali dengan lebih cerah dari sebelumnya. Burung-burung kembali bernyanyi, dan sungai-sungai mengalir lagi. Bergandengan tangan, Whisperwood Squad kembali ke desa Whisperwood. Para peri menyambut mereka dengan penuh kegembiraan. Kembang api warna-warni tampak memenuhi langit. Selama ada ketulusan di hati kalian, maka hutan akan tetap terjaga dan seluruh warna akan tetap ada, pesan roh hutan pada mereka. Dan begitulah, Whisperwood Squad menyelamatkan rumah mereka, bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketulusan hati.